إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah dan rahmatnya. Pertama-tama khatib berwasiat terkhusus untuk diri khatib pribadi dan secara umum untuk jamaah semuanya berwasiat dengan ketakwaan, karena ketakwaan ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, khatib tidak bosan mengingatkan bahwasanya ketakwaan merupakan jalan bagi setiap muslim, setiap mukmin untuk mendapatkan keberhasilan hidup di dunia, terlebih hidup di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara macam-macam orang, ada orang yang bekerja keras membantu orang lain agar sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Dengan tangan mereka lah wasilah kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala datang kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tentunya. Dan di antara orang-orang yang kita tahu, ada orang yang berusaha memperjuangkan kesembuhan untuk dirinya, kesehatan untuk dirinya. Itulah orang-orang yang sedang Allah Subhanahu wa taala uji, hadirin rahimani wa rahimakumullah, baik dirinya maupun keluarganya, dengan hati yang penuh kecemasan dan harapan, yang tentunya harap dan cemas ini tentunya harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita semua, baik orang yang berusaha memberikan kebaikan untuk orang lain, kesembuhan dengan izin Allah, ataupun orang yang sedang langsung diberikan ujian sakit, semuanya sedang berjuang untuk meraih gelar as-sabir, penyabar, untuk membuktikan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan untuknya. Oleh karena itu, khatib mengingatkan kembali tanpa rasa bosan bahwasanya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukanlah untuk merendahkan kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menaikkan derajat kita. Dengan ujian ini, orang yang tadinya jarang ke masjid menjadi dekat dengan masjid, yang tadinya jauh dari sholat jamaah menjadi sering dawam untuk sholat jamaah, yang tadinya tidak pernah mengangkatkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala jarang sekali. Dengan ujian ini, orang tersebut menjadi sering mengangkatkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebaikan untuknya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala
idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila cinta kepada suatu kaum, ibtalahu, dia akan menguji mereka. Fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukh. Kalau dia ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya ridha Allah yaitu jannahnya, dan apabila dia murka tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di tengah kesibukan orang-orang yang ingin memberikan kebaikan kepada orang lain, di antaranya dokter, para perawat, dan tenaga medis lainnya, di tengah-tengah keletihan orang-orang yang menunggu saudaranya sedang berbaring di rumah sakit, di tengah-tengah kepenatan apa yang telah kita kerjakan, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada sesuatu yang selalu menemani kita pada zaman ini khususnya, dimanapun kita berada, dan ini hampir semua orang memilikinya, yaitu gadget. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin untuk para tenaga medis, para dokter menggunakan media tersebut untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, memutuskan keputusan yang terbaik untuk pasien yang datang kepadanya. Namun hadirin rahimani wa rahimakumullah, di sana juga ada orang yang menggunakan gadgetnya untuk sekedar menghilangkan rasa penat yang sedang dirasakan, rasa letih. Padahal hadirin rahimani wa rahimakumullah, rasa letih itu tidak hilang dengan hanya bermain gadget. Hanya sedikit, hanya sebentar, hanya beberapa menit saja. Setelah itu kepenatan datang kembali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka khatib mengajak atau bertanya kepada hati nurani kita semua. Ketika kita, hadirin rahimani wa rahimakumullah, mendapatkan diri kita sedang berbaring di rumah sakit, atau kita mendapatkan saudara kita sedang diberikan ujian di ICU misalnya, ataupun di UGD misalnya, dan bahkan kita melihat dokter telah mengerahkan semua kemampuannya, maka kemana kita akan berlari? Apa hal yang pertama yang akan kita lakukan? Karena tidak sedikit hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang atau bahkan banyak orang meluapkan apa yang dirasakannya dengan beralih ke media sosial, men-scroll sesuatu yang tidak dibutuhkan untuk menghilangkan kepenatan, untuk menghilangkan masalah, mendapatkan hiburan dari masalah yang dia hadapi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, semua orang datang ke tempat berobat, datang ke rumah sakit untuk mencari obat. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwasanya selain obat yang diberikan oleh dokter, diberikan oleh tenaga medis, ada obat yang Allah Subhanahu wa taala sahkan bahwasanya dia adalah benar-benar obat. Siapa yang melakukannya, membacanya, maka dia akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah Al-Qur'an. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan di dalam Al-Qur'an yaitu syifa. Di sini minal Qur'an bukan menunjukkan sebagian dari Al-Quran, hadirin rahimani wa rahimakumullah, tapi untuk menunjukkan penjelasan bahwasanya Al-Quran adalah syifa. Bukan sebagian Al-Quran itu ada pengobat, ada obat, bukan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi min di sini, dari di sini bukan dari sebagian Al-Quran, akan tetapi merupakan penjelasan bahwasanya berupa Al-Quran. Obat adalah Al-Quran, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa rahmatun lil mu'minin, dan juga rahmat untuk orang-orang yang beriman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka ketika dokter memberikan obat,
memberikan resep untuk obat fisik yang dirasakan oleh pasien yang sedang sakit. Al-Quran jauh lebih dari itu. Bukan hanya mengobati fisik, tapi Al-Quran mengobati apa yang ada di lubuk hati. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasa dengki, ketidaknyamanan, ketidaktenangan hidup, kegundah gulanaan, putus asa, dan semua keinginan buruk itu bisa terobati dengan kalamullah azza wa jalla. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, gadget hanya memberikan kesenangan sementara, hanya mengalihkan dari apa yang sedang kita hadapi. Adapun Al-Quran, hadirin rahimani wa rahimakumullah, menyembuhkan kepada akar-akarnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahkan terkadang kita lupa bahwasanya Al-Quran juga merupakan obat bukan hanya yang berkaitan dengan hati, bukan hanya obat untuk jiwa kita, bahkan fisik kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu bisa terobati dengan Al-Quran. Sebagaimana hadis yang sah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, pernah menceritakan bahwasanya sebagian dari sahabat baginda Nabi SAW sedang bersafar, dan singkat cerita mereka berada di suatu kampung. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mereka minta dijauh, tapi orang-orang yang berada di kampung tersebut tidak menjamunya. Kemudian dikabarkanlah kepada para sahabat baginda Nabi, datang seseorang bahwasanya petinggi kaumnya sedang diberikan ujian berupa sengatan binatang ataupun musibah yang berupa sakit di badannya. Kemudian ditanyakan, apakah ada orang yang bisa meruqyah, menyembuhkannya? Kemudian di antara para sahabat Nabi ada yang mengatakan ada. Kemudian meruqyahnya dengan Fatihatul Kitab, dengan surah Fatihah yang biasa kita baca, hadirin rahimani wa rahimakumullah, setiap kali kita sholat. Meruqyahnya membacakan ayat Al-Quran yaitu Al-Fatihah. Kemudian setelah itu orang tersebut sembuh seakan-akan tidak ada luka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diberikanlah kepada para sahabat Nabi sepotong, dalam riwayat lain 1 ekor kambing. Namun ternyata ditolak oleh para sahabat. Mereka tidak akan mengambilnya sampai dilaporkan terlebih dahulu kepada baginda Nabi SAW. Setelah dilaporkan kepada baginda Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, "Ma adraka anha ruqyah." Tidakkah engkau mengetahui bahwasannya itu adalah ruqyah, penyembuh? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ternyata Al-Fatihah adalah penyembuh bagi penyakit, baik dia zahir ataupun batin, baik dia berhubungan dengan hati ataupun fisik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, baginda Nabi SAW telah mensahkan, memberitahukan kepada kita bahwasanya dengan membaca Al-Fatihah seseorang bisa tersembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dari semua penyakit. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, "Makathu bi Makkah muddatan ya'tarini al-adwa." Aku pernah tinggal di Mekah pada beberapa tempo, pada beberapa waktu. Kemudian aku diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit. Kemudian beliau mengatakan, "Ma wajadtu tabiban." Aku tidak mendapatkan seorang dokter pun, hadirin rahimani wa rahimakumullah, wala dawa, dan tidak pula obat. Bayangkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, seseorang berada di suatu tempat, diberikan ujian sakit, kemudian dia tidak mendapatkan dokter, tidak ada klinik, tidak ada obat, tidak ada apoteker, tidak ada apotek. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa yang Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang ulama terkenal di zamannya, beliau mengatakan, "Wa kuntu u'aliju nafsi bil Fatihatil Kitab." Bil Fatihah. Dan aku ketika itu selalu mengobati diriku dengan Al-Fatihah. Maka beliau mendapatkan fawajadtu takfiran. Maka beliau mengatakan fawajadtu
laha ta'thiran 'ajiban, maka aku mendapatkan efek yang sangat luar biasa hadirin rahimani wa rahimakumullah dengan membacakan Al-Fatihah untuk dirinya, membacakan Al-Qur'an. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu beliau memberitahukan kepada orang lain yang sedang mengadukan sakit diri terhadap dirinya, yang dirasakan oleh dirinya maksudnya. Beliau memberitahukan kepada orang lain untuk membaca Al-Fatihah. Dan ternyata hadirin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali orang yang sembuh dengan membaca Al-Fatihah. Ini bisa kita lihat keterangan ini di kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya orang-orang datang ke rumah sakit untuk mendapatkan ketenangan. Dengan kata lain, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata yang paling mahal yang ada di rumah sakit ataupun tempat orang berobat adalah ketenangan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Betapa tidak mahalnya. Bagaimana tidak mahal, hadirin rahimani wa rahimakumullah? Seseorang ketika tenang, baik dia dokter, perawat ataupun orang yang sakit, dokter ketika diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa memutuskan dengan baik apa yang akan diberikan kepada pasiennya, tindakan apa yang akan diberikan kepada pasiennya. Begitu pula seorang pasien ketika diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya fisiknya akan lebih mudah untuk menjadi sehat karena dirinya penuh ketenangan. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita terkadang keliru di dalam mencari ketenangan. Kita kadang lebih mementingkan gadget untuk mencari ketenangan, media sosial, scroll yang tidak jelas dengan tujuan mencari ketenangan, padahal ketenangan itu tidak didapatkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah salah, bahkan sesuatu yang baik apabila kita rutinkan membaca Al-Quran sebelum kita melakukan tindakan-tindakan yang besar, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka sesuatu yang terpuji apabila seorang dokter sebelum memutuskan operasi yang sangat besar, beliau membasahi lidahnya dengan zikir kepada Allah, dan zikir yang paling utama adalah Al-Quran. Begitu pula pasien sebelum diberi tindakan sesuatu yang berat, beliau meminta kepada Allah dan beliau membasahi lisannya dengan tilawatul Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin wa rahimakumullah, maka ketika kita berada di waktu jeda, hadirin rahimani wa rahimakumullah, apapun profesi kita, apakah seorang dokter ataupun perawat ataupun yang lainnya, maka tidaklah salah ketika mengambil mushaf untuk dijadikan teman. 5 menit, 10 menit, mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya sehingga memudahkan untuk melakukan tugasnya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, hal tersebut tanpa kita rasakan menjadi investasi pahala kebaikan. Sebagaimana yang kita ketahui, man qara harfan min kitabillah falahu 10 amsalha falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha.
Maka kata baginda Nabi SAW, siapa saja yang mengucapkan, yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wal lam harfun wal mim harfun. Aku tidak mengucapkan, kata baginda Nabi SAW, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka bayangkan apabila kita di sisi jeda-jeda waktu istirahat kita mengambil mushaf ataupun mushaf yang ada di dalam ponsel kita, ketika kita tidak membawanya, menghabiskan 5 menit, 10 menit, maka berapa kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wasilah mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tahu bahwasanya ujian ini, bahwasanya penyakit ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin bahwasanya kesembuhan obatnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu mengedepankan tilawatul Quran daripada sekedar kita men-scroll media sosial tanpa tujuan. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an azwajihi ummahatil mu'minin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Fal muqim al-shalah.